Nah, hari ini saya akan menyampaikan Yesaya 55 ayat 1 sampai 13 dari corak yang lain. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana kita menghadiri undangan Tuhan dan bagaimana kita menikmati air, menikmati anggur dan menikmati makanan yang indah yang Tuhan siapkan. Hari ini saya akan menyingkapi jaminan untuk menikmati kesukaan abadi yang saya ambil dari gaya storytelling atau storyteller Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Mulai dengan ayat yang pertama. Yesaya 55 ayat 1 berbunyi demikian. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Lagi sekali ini adalah undangan yang bersifat penuh dengan kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara nyata. Dan Tuhan ingin kita menikmati kesenangan, keindahan hidup yang Dia sudah siapkan. Undangan Tuhan ini luar biasa bagus untuk ditolak, bahkan terlalu mendesak untuk ditunda. Saudara, ayat Yesaya 55 ayat 1 ini sepertinya adalah denyut nadinya jantung Tuhan yang terletak begitu dekat di hati Tuhan. Dan firman yang semua itu juga muncul kembali di buku bagian Alkitab yang paling akhir. Jadi ayat Yesaya 55 ayat 1 ini dikutip ulang di dalam Wahyu 22 ayat 17 berkata demikian. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Undangan Tuhan ini sangat penting. Firman Tuhan ini diulang-ulang berkali-kali, tandanya amat sangat penting. Apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh undangan Tuhan ini? Dia berkata, jangan cuma duduk diam dan terus memikir-mikirkan apa sih artinya hal ini. Lalu kita berteori dan menjadi ragu-ragu dan membuat berbagai macam alasan. Tetapi yang Tuhan mau, bangunlah, datanglah ke sini. Aku memiliki berkat rohani yang sangat istimewa, yang sangat kaya dengan gizi, dan yang sudah disiapkan untuk kita semuanya. Tuhan berkata, belilah, ambillah dengan cuma-cuma. Karena sudah ada orang lain yang telah membayarkannya lunas bagi saudara dan bagi saya. Kata Yesus kepada mereka, saudara, dalam pengertian ini, akulah roti yang hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Yohanes 6 ayat 35 berkata demikian. Dan juga Yesus menjelaskan dalam ayat-ayat yang lain. Yohanes 7 ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada hari puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, Tuhan lagi-lagi meminta kita datang untuk minum dan makan. Nah, sekarang saya akan memberikan pengertian dengan gaya bercerita. Di dalam Yesus Kristus ada tersedia kepuasan dan kesukaan yang melimpah. Semua pengalaman kekristenan kita yang sangat otentik berasal dari apa yang Dia atau Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi kita. Bukan dari apa yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi untuk sekedar cuman tahu saja, menjadi teori, menjadi pengetahuan, itu tidak cukup. Kita harus menceburkan diri ke dalam dan menyelam sampai anugerah yang tak berujung itu akan membuat kita tenggelam di dalam semua kasih karunia-Nya. Bagaimana kita bisa membeli anugerah yang begitu luar biasa? Tidak mungkin bisa. Tetapi yang Tuhan mau, ayo datanglah. Datanglah.
datanglah. Jangan ragu-ragu, datang dengan segera. Ayat yang kedua Yesaya 55 berkata, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya menekankan kepada kita bahwa vitalitas atau kekuatan yang tanpa batas, kuasa yang anugerah yang luar biasa bisa menjadi milik kita dengan tanpa biaya. Tetapi mengapa kita tidak bersegera lari menuju ke sana? Mengapa? Ayat yang kedua ini berkata, mengapa kamu masih melakukan semua bayaran sebagai imbalan yang kamu korbankan untuk sistem duniawi ini? Kita masih terus mengejar-ngejar hal-hal yang duniawi. Kita tidak punya alasan untuk menolak Tuhan. Dan kita juga tidak punya alasan untuk berpegang teguh kepada kebenaran berhala pribadi kita dan apa yang menjadi keyakinan subjektif kita sendiri. Apapun yang bukan roti tidak dapat memuaskan rasa lapar kita. Tidak peduli seberapa bagusnya, seberapa indahnya, seberapa banyak orang mencarinya, seberapa mahal harganya. Tetapi itu tidak bisa memuaskan kita. Hanya roti yang dari Tuhan yang memuaskan kita. Saudara, dunia ini adalah suatu market yang besar, yang banyak ditawarkan oleh penjajah-penjajah seperti orang menjual obat keliling. Mereka menawarkan produk-produk mereka yang mahal, tas-tas branded, liburan yang mewah, kehidupan yang megah. Tetapi sebetulnya itu semuanya kita belanjakan keadaan diri kita, keuangan kita untuk membeli yang seperti itu yang pada akhirnya kita tetap akan kehausan lagi. Calvin dan Hope membahas ini dalam buku mereka. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk kita miliki. Jika Anda dan saya mendapatkan sesuatu yang baru, hal itu sangat menarik karena hal itu baru. Dan ketika Anda sudah memiliki yang Anda tadinya bilang baru, dan lalu menjadi beberapa saat kemudian Anda menerimanya dan memakainya lalu menjadi biasa. Dan itu menjadikan lama-lama sebuah kebosanan. Semua yang baru, yang Anda sukai, yang Anda nikmati setelah sekian lama akan menjadi membosankan. Tetapi semua yang baru Anda dapatkan awalnya kesukaan, selanjutnya akan berubah menjadi sesuatu yang memiliki dan membosankan. Kekecewaan dari cara berpikir dan kekecewaan dari cara berpikir yang demikian seperti sebetulnya adalah akibat dari cara pilihan kita yang salah. Yang seperti firman Tuhan tadi. Yang saya katakan bahwa kita membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak esensial. Ya. Nah kita berpikir Tuhan melawan kita. Tuhan gak suka memberkati kita. Tuhan tidak suka kita membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang kita miliki atau yang kita sukai. No, bukan demikian. Dalam sebuah cerita yang dikatakan oleh C.S. Lewis mengungkapkan rasa duka cita atas kehilangan istrinya dengan kata-kata seperti ini. Kesukaan yang hanya sementara yang C.S. Lewis dapatkan dari kehidupan istrinya. Dia berkata begini, istriku adalah langit-langit untuk semua perasaan kegembiraan. Maaf, kata-kata langit-langit ini adalah berarti puncak atau yang paling tinggi dari kepuasan hidup C.S. Lewis. Kecerdasannya, semangat hidupnya, kesegaran dan serta kemurniannya. Semua yang dilakukan oleh istriku tidak ada yang sia-sia. Dia menyukai banyak hal yang baik dan dia menyukai pekerjaannya serta menikmatinya, menikmati kehidupannya lebih daripada siapapun yang saya kenal, kata C.S. Lewis. Rasa kerinduan C.S. Lewis untuk mendapatkan sesuatu dia temukan dalam istrinya. Dan kerinduan ini adalah kerinduan yang mulia. Kerinduan kita semuanya untuk menikmati kebahagiaan. Tetapi baru C.S. Lewis menikmatinya. Dan sesudah agak lama dia menikmatinya. Akhirnya dia berkata bahwa apa yang dia nikmati dari istrinya itu direnggut oleh nasib
yang sekarang menghasilkan sesuatu kejadian, tiba-tiba istrinya harus mati. Dan dia kehilangan arah dan kehilangan semua kesukaannya. Saudara, seringkali kita mengalami seperti itu. Yang kita sukai, yang kita nikmati, yang kita sangat-sangat idolakan, baru sementara terjadi, tiba-tiba direnggut dan orang dunia berkata itu nasib. Itu keadaan buruk. Contoh adalah seperti komponis musik terkenal Beethoven, dalam keadaan top menjadi musikus dunia. Tiba-tiba dia punya penyakit dan menjadi tuli. Saudara, kita melihat ini sepertinya keadaan yang tidak adil. Menurut standar kami ini adalah lelucon kehidupan. Sesuatu yang kejam, yang tidak memberikan kesukaan kepada kita untuk kita menikmatinya, kesukaan itu. Dan kesukaan itu cuma sementara, lalu digantikan dengan duka cita, penyakit, sengsara yang berkepanjangan. Ketika kita sedang mengalami penderitaan yang di dunia ini, dan rasa mengasihi diri kita sendiri menjadi naik, membumbung tinggi, dan lalu kita kecewa kepada Tuhan, kita mengamuk kepada Tuhan, dan kita menjadi meringkuk pasrah dalam ketidakberdayaan dan menerima kebohongan yang dunia tawarkan, yang berkata bahwa tidak ada kesukaan, dunia ini semua cuma penderitaan, gak ada penghiburan. Dalam keadaan buruk seperti itu, kita seringkali bertanya, bagaimana mungkin aku bisa menikmati kehidupanku yang penuh kesukaan itu kembali? Saudara, jangan melihat hidup ini dari kacamata kekosongan dan kebohongan dan kehampaan yang seperti itu. Itu bukan standar yang Tuhan inginkan. Satu-satunya jalan untuk melihat kesukaan yang dari Tuhan adalah kita kembali melihat kepada kehidupan Yesus Kristus, Sang hamba Tuhan yang sempurna. Tetapi kita seringkali membenci kehidupan Yesus. Kita menolak dan kita melihat dia menderita di atas kayu salib. Saudara, sepertinya kita berkata dia tidak layak menjadi acuan buat kebahagiaan kita. Lihat hidupnya dia menderita. Tetapi sesungguhnya Alkitab berkata, bukankah dia menderita karena dia menanggung penderitaan kita? Dia berhadapan dengan semua ketidakenakan adalah untuk mengangkat ketidakenakan kita, dipikulnya, diperhitungkannya kepada kita. Semua kebenaran dia, semua kehebatan dia, semua kedaulatan dia, dia berikan bagi kita di atas kayu salib. Untuk kita bisa menikmati kesukaan itu. Melihat kembali kepada kepribadian Tuhan Yesus dapat menenangkan salah kaprah dan kebencian kita yang menjerit karena kita melihat kehidupan yang tidak adil. Kita seakan-akan terus menderita dan kewarasan pikiran kita disiksa olehnya. Karena kita melihat keadaan sekitar kita, contohnya seperti sekarang. Saudara yang terkena COVID dampak yang berkepanjangan sudah hampir 1,5 tahun, tidak selesai-selesai. Saudara yang kena masalah ekonomi, saudara yang kena persoalan banyak dengan ekonomi COVID ini. Saudara menjerit kapan selesainya. Saudara, saya mau berkata, Tuhan memanggil kita dengan undangannya lewat Yesaya 55 ini. Dan dia berkata, dia menjelaskan bahwa hanya di dalam aku, nikmati kebaikanku, nikmati semuanya, kelimpahan yang sudah aku siapkan, baik makanan maupun minuman, dan harganya sudah aku bayar. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Yesaya 55 ayat 2b dan ayat 3. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi undangan ini berkata, dengarkan undangan Tuhan. Tindak lanjuti undangan Tuhan. Datang dan nikmati sajian Tuhan. Terima sajian itu. Karena Tuhan sudah mengundang sejak zaman kerajaan Daud. Undangan pesta Tuhan yang megah dan sangat mewah.
Bukan seperti dapur umum yang disiapkan untuk kita, makanan hanya sup ayam yang encer dan yang rasanya hambar biasa saja. Buat orang-orang yang menderita, tidak demikian. Tuhan mengundang kita untuk menikmati sajian makanan yang lezat, yang berlemak, yang berlimpah, yang terbaik. Bahkan mungkin kalau istilah dunia kuliner sekarang adalah fine dining, yang sangat-sangat mewah, yang sangat limpah dan bergizi, mahal dan sangat lezat rasanya. Bagaimana kita bisa mencicipi kelezatan itu? Sederhana, dengan mendengarkan firman-Nya, dengan tekun dan sabar melakukan firman-Nya. Dan buka cara berpikir Anda. Jangan cuma melihat apa yang bisa kita lihat dan mendengar apa yang telinga jasmani ini kita dengar. Tapi dengan hati kita menyelidiki firman Tuhan dan Injil kebenaran Tuhan. Lalu merenungkannya dalam hidup kita. Maka itu akan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Dan Yesus berkata dalam Yesaya 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saya katakan sekali lagi. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus adalah bersifat roh dan hidup. Jadi kalau Anda mau merenungkan firman Tuhan, jangan lupakan saat teduh. Jangan lupakan bermeditasi dalam kebenaran firman Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan undangan Tuhan tiap hari, tiap pagi. Datang hampiri undangannya. Aku datang Tuhan. Mengapa firman atau Injil punya kuasa yang bekerja, yang membuat kita mampu mengatasi segala macam kesulitan kehidupan? Karena saudara dengar baik-baik. Waktu kita bersemangat mendengar firman Tuhan, itu sama dengan kita datang kepadanya. Firman yang tadi kita baca Yesaya 55 berkata, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Untuk semua orang yang hatinya merespon firman Tuhan ini dengan bersuka cita. Mereka punya hak yang Tuhan berikan. Dan mereka sedang membuat sebuah perjanjian abadi. Kasihku yang teguh dan pasti seperti Tuhan berkata kepada Raja Daud di dalam Yesaya 55 ayat yang ketiga. Bahwa aku akan membuat perjanjian yang teguh. Yang dikatakan adalah dia adalah keturunan Raja Daud seperti Tuhan melakukan firman-Nya, janjinya kepada Raja Daud, maka Tuhan juga akan melakukan kepada kita. Saudara, lanjut. Raja Saul telah gagal, maka Allah menggantinya dengan Raja Daud. Tetapi Tuhan berjanji kepada Raja Daud bahwa tahtanya, dinasti pemerintahannya akan kekal untuk selamanya. Dengan ini saya menyatakan kegagalan manusia Saul atau kegagalan manusia Samuel atau kegagalan Anda semuanya tidak akan dapat menghancurkan perjanjian dengan Tuhan. Tetapi itulah sebuah kekuatan perjanjian yang diperhitungkan Tuhan untuk kita mempunyai perjanjian yang kekal dengan Dia. Saudara, Yesus Kristus adalah pewaris tahta kerajaan Daud dan raja yang sejati bagi kita. Jika kita mau untuk hidup di dalamnya, maka kita akan memilikinya. Dan Allah berkomitmen untuk memberikan kemenangan kekal kepada kita. Dan tahta kerajaan Yesus Kristus, keturunan Daud, itu akan abadi dan sampai selama-lamanya. Bahkan kematian tidak menghentikannya. Karena Yesus tidak berhenti dalam kematian. Dia hanya mati 3 hari dan dia bangkit kemudian. Kisah Para Rasul 13 ayat 34 berkata demikian. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai. Yang telah kuberikan kepada Daud.
janji yang Tuhan berikan, baik kepada Daud, baik kepada Samuel Yusuf, baik kepada Yakob, baik kepada saudara, adalah berisi ini, kebenarannya ini. Dia tidak akan bisa gagal. Dia Tuhan menutupi dan menebus kegagalan manusia. Dia Tuhan tidak akan pernah mundur dalam aturan perjanjian yang kekal ini. Dia tidak akan backslide, dia tidak akan back off, dan dia tidak akan membatalkannya. Tetapi dia menyebutnya perjanjian abadi, kasihku yang tidak tergoyahkan untukmu, untukku, dan untuk semua kita yang menanggapi undangannya. Dan tentang hal ini, Alkitab mencatat Bapa mengeluarkan suara dari surga yang berkata kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3 ayat 17 berkata demikian. Kasih Tuhan bagi kita orang-orang berdosa dijamin, saya ulang, kasih Bapa atau Tuhan kepada kita orang-orang berdosa dijamin dengan kasih Dia kepada putranya. Sehingga dia pun berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapat hidup yang kekal. Saudara lihat, mengapa Bapak sangat mengasihi anak? Karena memang anak tunggal satu-satunya itu adalah Bapak. Dan seorang tokoh terkenal bernama John Flavel, seorang pendeta Puritan yang sudah mati satu abad yang lalu, memberikan ilustrasi yang seperti ini. Sebuah cerita yang saya akan gambarkan seperti ini. Dalam satu dialog antara Bapa di surga dengan sang putra anaknya berkata demikian. Ayah berkata atau Bapa berkata demikian, anakku, di sini ada sekelompok jiwa-jiwa yang malang, yang telah benar-benar kehilangan jati diri mereka sendiri. Dan sekarang mereka berhadapan dengan keadilanku. Karena anugerahku tetap ada batasnya, yaitu keadilanku. Keadilan yang akan menuntut kepuasan bagi hukum atau firman yang sudah aku sampaikan. Atau akan memuaskan dirinya dengan hukuman kehancuran abadi bagi mereka yang melanggar. Apa yang harus dilakukan untuk jiwa-jiwa ini? Maka sang anak menjawab kepada sang bapak. Sang putra berkata, ya Bapak, begitu besar kasih dan belas kasihanku kepada mereka ini. Daripada mereka yang akan binasa selamanya. Lebih baik aku yang akan bertanggung jawab atas mereka semua. Aku bertindak sebagai penjamin mereka ya Bapa. Bawalah semua surat tagihan hutangmu kepadaku. Agar aku dapat melihat apa saja hutang-hutang mereka semuanya. Dan perhitungkanlah itu semuanya kepadaku. Di dalam tanganku ya Bapa, engkau bisa memperhitungkan semua hutang-hutang mereka, semua kerusakan mereka. Saya lebih suka memilih untuk menderita murkamu daripada mereka yang harus menanggung murkamu. Ya Bapa yang adil, atasku Bapakku, atasku bebankanlah semua hutang mereka menjadi tanggunganku. Ya semua hutang mereka yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Sang Bapa menjawab, tetapi anakku, jika kamu bertekad untuk melakukan itu, kamu harus membayar semua tuntas sampai 1 sen terakhir, sampai titik darah terakhir. Dan jangan berharap akan ada courting, akan ada diskon, akan ada pengurangan karena kamu anakku. Tidak, keadilanku tidak berkata demikian. Jika aku mengampuni mereka, aku tidak akan mengampuni kamu. Dan murkaku akan turun atas kamu. Maka sang anak menjawab, baik sekali ayah, baik sekali Bapak.
Jadilah seperti perkataanmu itu. Bebankanlah semuanya kepadaku. Saya mampu membayarnya. Dan meskipun itu harus membuat saya hancur dalam kehidupan saya. Meskipun itu harus membangkrutkan saya. Meskipun harus membuat saya miskin dan papa. Dan mengosongkan semua harta saya. Namun saya puas dan suka melakukannya, Bapak. Saudara perhatikan percakapan ini. Itulah nilainya sebuah keselamatan. Undangan yang kekal yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Keselamatan kita adalah lebih daripada sebuah keputusan yang saudara dan saya buat untuk sekedar percaya. Keselamatan itu mengalir dari sebuah perjanjian kekal antara Sang Bapa dan Sang Putra di surga. Dan dibuat mengalir turun kepada kita. Dan Bapa berkenan menjaga perjanjian dengan anaknya. Dan merangkum kita semua yang percaya kepadanya. Untuk dilibatkan dalam perjanjian abadi ini. Yohanes 17 ayat 24-26 menjelaskan kepada kita dengan lebih jelas seperti ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku ada di dalam mereka. Wow, saudara lihat, itulah undangan Yesus yang mengambil seluruh beban kedurhakaan kita, yang mengambil seluruh kebejadan kita, dan dia bawa kepada dirinya sendiri, dan dia dihadapkan kepada Bapa. Dan dia mengarahkan hidup kita bukan hanya kepada diri kita sendiri lagi. Karena diri kita udah bangkrut, diri kita sudah hancur, diri kita sudah nggak ada gunanya. Tetapi dia mengarahkan kita, dia menarik kita kepada pribadi Sang Mesias yang sudah ditetapkan untuk menjadi tumbal bagi keselamatan kita. Dan Yesaya meneruskan dalam Yesaya 55 ayat 4 dan kelima berkata demikian. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ayat 5, sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa-bangsa yang tidak kau kenal. Dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan. Dalam ayat tadi, kata dia, huruf dia di dalam ayat yang keempat, aku telah menetapkan dia. Huruf dia di baris pertama itu menunjuk bukan kepada Yesus tetapi kepada Daud. Dan kata engkau di baris ketiga atau ayat yang kelima, sesungguhnya engkau akan memanggil. Dan kata engkau itu juga adalah untuk ditujukan kepada Daud lagi. Daud dalam sejarah Perjanjian Lama mewakili pemerintahan Allah kepada bangsa-bangsa di tahtanya di Israel. Mereka harus berkumpul di sekelilingnya, tetapi hanya Yesus Kristus, putra atau keturunan Daud, yang dapat memainkan peran sebagai juru selamat dunia. Allah Bapa di surga telah menetapkannya untuk menjadi seperti itu. Dan ini dibuktikan oleh surat Roma yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima berkata demikian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil
Allah. Ayat 2, Injil itu telah diyakinkannya, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dan dalam kitab-kitab suci. Ayat 3, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari, saudara perhatikan, keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 55 ayat 4 dan kelima tadi kita udah baca berkata, fakta ayat yang keempat mempunyai implikasi atau bermakna atau berdampak kepada ayat yang kelima. Dalam perkataan Yesaya yang berkata sesungguhnya. Nah, kata sesungguhnya itu di dalam ayat 4 yang kalimat pertama untuk kedua kalinya menunjukkan kepada kita satu kepastian kemenangan Tuhan melalui Yesus Kristus. Saudara perhatikan, kalau saya berkata sesungguhnya artinya apa? Saudara menangkap apa? Artinya coba perhatikan benar-benar. Ini pasti dan sudah terjadi. Sesungguhnya inilah yang terjadi gitu loh. Ya, Nabi Yesaya melihat bangsa-bangsa, bahkan mereka yang berada di luar jangkauan dunia yang mereka bisa kenal. Seperti yang bisa dikatakan oleh kita sekarang, dengan penuh semangat mereka berlari kepada Kristus. Yesaya sudah melihat bahwa nanti di dalam perjanjian baru akan ada banyak orang-orang yang datang kepada Kristus dengan berlari. Dan apa yang menarik mereka sebetulnya? Kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhanlah yang menarik mereka. Dan mereka, kemuliaan Tuhan itu sudah dimuliakan oleh Bapaknya di sorga. Keindahan tertinggi diungkapkan melalui kelahirannya, melalui pengajarannya, melalui mujizat yang dibuatnya, melalui kerendahan hatinya, melalui otoritasnya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, dan bahkan pemerintahan Yesus Kristus yang abadi. Bangsa-bangsa sebenarnya melihat keindahan ini seiring dengan kemajuan pemberitaan perkabaran Injil. Dan Kristus akan menjadi satu-satunya penyebab yang akhirnya berhasil dalam sejarah manusia. Yaitu untuk memancarkan kemuliaan Sang Raja. Untuk mendapatkan bangsa-bangsa semua menikmati kemuliaannya. Dan Yesaya 55 ayat 6 dan ke-7 berkata demikian. Ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan megah, besar, mewah, yang luar biasa, meriah, diberikan secara summa-summa dan disediakan dengan berkelimpahan. Tetapi ada syaratnya. Dan itu tidak berlaku untuk selamanya. Dan kita lihat kenapa kita umat manusia ini kehausan. Yesaya 55 ayat 1 berkata, mari yang haus datang kepadaku. Tetapi kita sering gak mengerti kenapa kita kehausan. Karena sebetulnya kita jahat. Ayat yang ke-7, Yesaya 55 ayat ke-7 menjelaskan kita ini jahat. Kita harus melakukan beberapa perubahan penyesuaian. Untuk kita punya kesempatan untuk masuk ke dalam perjamuan besar tetapi yang sangat terbatas waktunya. Pintunya sekarang ini sedang terbuka lebar bagi kita. Tetapi akan segera tertutup. Kapan waktunya? Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, untuk itu kita perlu melihat sebetulnya apa sih yang perlu kita lakukan untuk kita meresponi undangan Tuhan yang seperti itu. Untuk kita datang kepada Tuhan, atau saya ganti kata datang dengan mencari,
adalah sebetulnya kita berhenti melakukan semua agenda kehidupan kita yang kita rancang sendiri. Entah itu sekolah, entah itu bisnis, entah itu rumah tangga, entah itu pelayanan. Dan kita sungguh-sungguh stop, duduk dan merenungkan dan membaca kembali firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus. Lalu kita mulai menerapkan nilai-nilai apakah yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari segala sesuatu yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan. Saudara, kita sangat perlu untuk bertindak dan melakukan apa yang kita baca dan pelajari. Dan pada waktu kita melakukannya, maka kita akan menetapkan langkah-langkah kita. Dan kita akan menjauhkan dari kita hal-hal yang tadinya kesukaan kita, dosa, tetapi sekarang menjadi kejijikan bagi kita. Dan dulunya kita medit, sekarang kita rela bayar perpuluhan. Dan bayar perpuluhan bukan karena untuk diberkati, tetapi karena kita sudah diberkati. Karena kita sudah menerima janji-janji yang hebat dari Tuhan. Dan kita sudah menikmatinya. Maka kita perlu mengagendakan keuangan kita. Perlu mengagendakan pemikiran kita. Perlu mengagendakan rencana kita untuk mengutamakan Tuhan lebih dulu dari segalanya. Dan lingkaran ini akan terus melaju. Dari mulai lingkaran kecil, besar, dan sampai tidak terhingga. Sampai hidup kita semuanya dipenuhi dengan riak dan arus firman Tuhan itu sendiri. Saudara, marilah kita berhenti melakukan kehidupan agama kita hanya sebagai agama. Sebagai satu religious stuff yang menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Tetapi mari kita lakukan firman Tuhan bukan menjadi agama, tetapi menjadi satu hubungan yang intim dengan Dia. Yang berpusat kepada Dia. Yang mendekatkan diri kita kepada Dia. Dan kita, karena dengar saudara baik-baik. Tuhan tidak menjauh dari kita. Dan Dia tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah sembunyi dari kita. Dia tidak pernah menolak kita. Bahkan Dia mengundang kita untuk datang dan berseru kepadanya dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dalam setiap saat kita bisa datang kepadanya. Bagian yang harus kita kerjakan adalah sebetulnya menyangkali diri kita, menolak semua yang dulu menjadi kesukaan bagi kita. Dan sekarang kita menikmati perjamuan Tuhan menjadi begitu indah dan enjoy dalam hidup kita. Ayat yang dalam Yesaya berkata, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang benar meninggalkan pikirannya. Yesaya 55 ayat yang ke-7 berkata demikian. Kalau kita mau menghadiri undangan Tuhan, biarlah orang fasik, kita orang fasik, meninggalkan jalannya dan orang yang tidak benar meninggalkan pikirannya. Bagaimana kita bisa malah seringkali kita berbuat sebaliknya. Kita menganggap hidup kita sudah baik, kita sudah punya ekonomi yang mampan, kita sudah berbuat baik, bahkan kita sudah menjadi penderma bagi orang-orang miskin. Saudara pikir dengan melakukan itu, engkau sudah melakukan kehendak Tuhan? No. Dengar baik-baik. Melakukan charity bukan menyukakan hati Tuhan. Tetapi kalau kita anak Tuhan tidak melakukan charity, itu salah. Tetapi kalau kita melakukan charity untuk menyukakan hati Tuhan, itu salah. Karena sebetulnya tanpa melakukan apapun, Tuhan sudah sangat menyukai kita. Tetapi sebagai bukti bahwa kita sudah dicintai Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan, maka kita tidak segan-segan untuk memberikan charity, memberikan gereja, memberikan perpuluhan, memberikan korban, persembahan, membantu orang-orang yang miskin yang membutuhkan. Saudara, cara hidup kita bukan sebaliknya. Wahyu pasal 3 ayat 17 berkata demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Kita berpikir dengan intelektual kita.
kita berpikir dengan charity kita berpikir dengan kita menolong orang, kita bisa melakukan menyukakan hati Tuhan. No, Tuhan berkata kamu miskin, kamu buta dan kamu telanjang. Tetapi sebaliknya bagi orang yang sudah mengenal dan menerima undangan Tuhan, menikmati perjamuan Tuhan dan engkau cuma makan menikmati sendiri dan engkau tidak membagikannya kepada orang lain, itu pun kesalahan besar. Nah, kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah seringkali kita memakai cara pikiran kita. Kita hanya mau bagian yang kita sukai, yang kita suka dari Tuhan, berkatnya, damai sejahteranya, yang lainnya. Tapi bagian kita harus memberikan kepada Tuhan. Kita seringkali menolaknya. Kita mungkin sudah lupa bahwa kekristenan kita harus menjadi orang yang radikal. Kita harus menjadi orang yang rela meninggalkan segalanya untuk kepentingan Tuhan kita. Untuk supaya kehidupan kita mencerminkan kasih Tuhan. Saudara, kita dipanggil untuk menikmati kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita bukan untuk kita egois, tetapi untuk kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bukannya cukup pergi ke gereja, nyanyi choir, baca Alkitab, lalu kita selesai dengan hidup kita sendiri seperti itu. Tidak. Kita punya tanggung jawab yang lain untuk bisa membagikan apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita. Saudara, Yesaya 55 ayat 6 dan ke-7 menunjukkan kepada kita satu-satunya jalan bagi kita yang sangat jelas adalah berubah cara hidup kita yang radikal. Tinggalkan cara berpikir kita yang duniawi. Tinggalkan cara berpikir kita yang egois, yang selfish, yang mau menang sendiri, yang mudah tersinggung, yang mau enaknya sendiri. Mari kita tinggalkan dan mari kita gabung kepada Yesus yang rela meninggalkan sorga, meninggalkan Bapaknya, menanggung semua penderitaan. Marilah kita kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada kebenaran pribadi kita yang kita bilang seperti gombal, seperti kain lara yang tidak ada artinya. Dia layak. Kita tunduk dalam pertobatan kita kepadanya. Saudara, yang Tuhan minta pertobatan kita totalitas. Tuhan tidak memenuhi semua keinginan kita, tetapi Tuhan mau memenuhi semua hidup kita dengan keinginannya. Yesaya 55 sekarang ayat 8 dan 9. Ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini sangat terkenal. Pada waktu kita bergumul untuk satu hal, kita tidak dapat. Lalu Tuhan, kalau kita berkata kepada orang lain, Tuhan berkehendak lain. No. Sebetulnya bukan itu. Ayat ini adalah ditujukan. Apapun yang kau rancang, apapun yang kau buat untuk kehidupanmu, itu jauh lebih kecil daripada rencana Tuhan. Daripada semua kehendak Tuhan yang hendak Tuhan limpahkan ke dalam hidupmu. Mari kita tinggalkan semua yang kebenaran kita, kemewahan kita, kehebatan kita, comfortan kita. Saudara, itulah gunanya kita membutuhkan pertobatan. Itulah gunanya kita membutuhkan perubahan. Bukan cuma sekedar datang beragama lalu kita kembali kepada hidup kita yang lama. Baca beberapa ayat, nyanyikan beberapa lagu pujian. Lalu kita kembali kepada corak hidup kita yang lama. Itu bukan cara hidup yang Yesaya katakan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jadi sekedar perasaan merasa puas diri sendiri. Karena saudara pikir saudara sudah punya Tuhan dan that's enough. No, itu tidak benar. Kita harus kembali kepada sekolah dasar yang mula-mula. Pelajaran bagaimana kita menjadi kanak-kanak di dalam kebenaran. Matius 18 ayat 3 berkata demikian. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara perhatikan. Kalau saudara tidak berubah dari cara berpikirmu, kalau saya tidak berubah dari cara hidup saya, maka jangan harap kerajaan sorga
akan ada tempat buat hidup kita. Dan untuk membuat kita berubah, kita harus dengan mudah untuk menerima teguran Tuhan. Untuk dengan mudah menerima firman Tuhan, menerima pengajaran Tuhan. Dan kita harus akui bahwa setingginya langit dari bumi, itulah jauhnya kehidupan kita dengan kehidupan Tuhan. Mari kita rubah, mari kita harapkan bahwa logika dan kasih karunia tidak dapat kami pahami dengan baik. Kasih karunia Tuhan tidak masuk dalam logika kita. Sebenarnya kita tidak akan pernah bisa benar-benar mendapatkannya. Kenapa? Karena dengan cara apapun kita tidak bisa mendapatkannya. Tetapi menyadari bahwa kenyataan kita tidak bisa mendapatkannya, seharusnya kita bisa lebih merendahkan diri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Tetapi aku mau datang kepadamu, aku mau bersandar hanya kepadamu. Izinkan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Dan kita perlu datang seperti anak kecil, ditegur, dimarahin, disentil, kita tetap berkata, Tuhan, Engkaulah harapanku satu-satunya. Aku terus mau mendengarkan Engkau, aku terus mau melakukan firman-Mu. Yesaya 55 ayat 10-11, jaminan daripada kehidupan yang mau berbalik kepada Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengaliri bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, mari saya ceritakan suatu kisah geografi atau peta bumi. Umat Israel tinggal di daerah perjanjian, di tanah perjanjian. Tidak mengenal namanya sungai. Dia kehidupan tanahnya bergantung kepada hujan. Umat Israel dipaksa untuk melihat dengan iman kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan untuk sending the rain, untuk mengirimkan hujan. Secara geografis Israel tidak memiliki sungai. Mesir memiliki sungai Nil untuk membuat mereka punya aliran sawah, kesuburan dan kehidupan. Mesopotamia memiliki sungai Efrat dan sungai Tigris. Tetapi Kanaan hanya airnya bergantung kepada curah hujan. Bukan aliran air yang konstan seperti sungai yang mengalir. Tetapi hanya dengan intervensi musiman lewat hujan. Jika hujan tidak turun, maka tanah Israel akan tidak subur dan tidak bisa ditanami. Dan orang-orang akan mati kehausan dan kelaparan. Tuhan menempatkan umatnya di tempat yang seperti itu. Dan ayat Yesaya 55 ayat 10 berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan menyuburkan tanah, yang akan mengirim hujan untuk membuat tanah subur, untuk membuat air minum mereka bisa cukup. Dan Tuhan yang akan menjamin mereka. Saudara, orang Yahudi sangat sadar seperti ini. Bahkan orang-orang yang mengalami pembuangan ke tanah Babilonia, mereka juga melihat perbedaan ini. Di Babilonia mereka melihat air, yaitu sungai Efrat, sungai Tigris. Mereka mengerti bahwa hidup mereka dengan hidup orang-orang lain itu berbeda. Orang-orang lain punya sumber, sementara bangsa Israel sumbernya hanya Tuhan yang mendatangkan hujan. Nah, bukankah ini menarik, saudara? Sebetulnya kitalah Israel yang rohani. Sama Tuhan menempatkan kita di dalam, entah itu di Sydney, entah itu di Jakarta, entah itu di London, entah itu dimanapun. Tetapi hidup kita tergantung dari curah hujan berkatnya Tuhan. Dan curah hujan berkatnya Tuhan itu sudah Tuhan jamin. Tuhan berkata pasti turun dan pasti turun dan pasti turun. Nah, saya menyimpulkan ini jawabannya. Ada 3 jawaban. 1,
sama seperti hujan yang memberikan kehidupan kepada bangsa Israel yang tidak datang dari bumi, tetapi hujan turun dari langit. Demikian juga kehidupan sejati yang punya kita, jati diri kita, kemampuan kita. Kita tidak bisa mengontrolnya, kita tidak bisa memprediknya, kita tidak bisa merencanakannya, tetapi kita cuma bisa menerimanya seperti bangsa Israel menerima hujan. Dan pada waktu kita menerimanya, maka kita bisa mengolahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kehidupan sejati yang dari Tuhan mengalahkan kematian. Kehidupan yang kita terima dari Tuhan tidak bisa dipadamkan dengan apapun. Itu sangat memuaskan kita sehingga kita sampai meluap-luap bahkan menjadi jenuh. Dan kita bisa berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, batasan kemampuan engkau berkarya. Karena pada waktu engkau menerima kehidupan dari Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Bukan kemampuanmu, bukan pendidikanmu, bukan budayamu, bukan sukumu, bukan bangsamu. Tapi adalah engkau dengan Tuhan. Yang ketiga, kehidupan sejati yang memenuhi tujuan Tuhan adalah kita tidak bisa mengalahkan kegairahan dan kesenangan yang berasal daripada Tuhan. Kesukaan yang daripadanya membuat kita lebih daripada pemenang. Dengar, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kesukaan yang dari Tuhan tidak bisa mengontrol kita untuk tidak ngomong, untuk tidak bersaksi, untuk tidak berbuat sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sehingga orang sekitar kita akan berkata, waduh, sungguh aku melihat dia berbeda. Sungguh aku melihat dia berubah. Kenapa? Karena ada kesukaan kehidupan yang dari Tuhan yang mengalir. Saudara, kata-kata firmanku di dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, firmanku merangkum semua tentang kuasa dan janji-janji Tuhan yang sangat murah, yang sangat limpah, tetapi sangat pasti. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah itu saudara perhatikan. Setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan mempunyai satu janji kepastian. Dan kepastian itu Yesaya bukan nubuatkan, Yesaya teguhkan bahkan materaikan dalam ayat yang lain. Yesaya 40 ayat yang ke-8. Rumput-rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Sekarang kita tahu saudara, bahwa janji-janji Allah tidak hanya bertahan lama, tetapi juga bisa atau mampu memberi kehidupan. Bukan cuma kehidupan yang pendek, bukan kehidupan yang panjang, tapi kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara, ini dengarkan. Kami tidak menjaga harapan Injil untuk tetap hidup. Seperti banyak agama-agama lain, mereka menjaga supaya agamanya tetap hidup. Tetapi kami tidak menjaga harapan Injil untuk tetap hidup. Tetapi harapan Injil inilah yang membuat kita tetap hidup. Saya ulangi. Kami tidak menjaga harapan Injil untuk tetap hidup. Tetapi harapan Injil inilah yang membuat kita mampu untuk tetap hidup dengan kuat. Dan dengan hidup yang sangat indah di hadapan Tuhan. Sama seperti hujan yang turun membasahi bumi. Mungkin kita juga perlu waktu agar kehidupan dan tunas baru yang benar-benar baru muncul dan hidup. Tetapi itu tidak akan pernah gagal. Begitu pula dengan janji-janji Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita, untuk mengurapi kita. Kita akan hidup dalam semua kepenuhan janjinya Tuhan. Sehingga Yesaya 55 ayat 12 dan 13 pun menutup dengan seperti ini. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 14, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan menjadi
akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yesaya menyimpulkan bahwa sungguh pancaran api dari kehidupan yang kekal yang ada di dalam hidup kita akan memenuhi langit dan akan memenuhi dengan api yang besar. Maka begitulah cahaya pengharapan kehidupan kita. Tidak terkalahkan dengan COVID, dengan problem ekonomi, dengan keadaan politik, dengan tekanan, dengan apapun. Tetapi dua hal yang menonjol yang akan saya tutup dengan kesimpulan dua hal ini. Satu, objektivitas dari berita Injil. Bagaimanapun cara Anda dan saya menanggapi janji-janji Tuhan atau Injil Tuhan, kuasa penciptaan Tuhan akan sangat bekerja dengan pasti. Akan terjadi ledakan kuasa Tuhan yang sungguh dengan penuh sukacita ketika Allah membawa tujuan penyelamatan atau undangan masuk ke dalam pestanya menjadi satu kenyataan yang besar dalam hidup kita. Dan Paulus menegaskan dalam Roma pasal 8 ayat 18 dan 22 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Objektivitas dari berita Injil ini bukan bermaksud untuk membungkam kami. Persoalan COVID, pandemik, ekonomi, resesi, teroris, apapun bukan maksud membungkam kami. Tetapi untuk mendorong, malah sebaliknya, mendorong kita untuk masuk dan menikmati kebaikannya Tuhan di dalam berita Injil. Injil bukanlah hanya sedikit peringatan psikologis, tetapi itu adalah berita utama dunia yang akan diterbitkan besok, tetapi kita bisa baca dari hari ini. Sudah ngerti maksud saya? Berita Injil adalah berita kehebatan Tuhan ke seluruh dunia yang akan terjadi nanti, tetapi bisa kita baca dan bisa kita mengerti hari ini. That's objektivitas daripada berita Injil. Yang kedua, kebesaran dan kemegahan Injil. Keselamatan kita sudah termasuk dalam cakupan seluruh tatanan Tuhan dari semula kita diciptakan. Dari kitab Kejadian. Tuhan sudah menentukan seberapa besarnya, seberapa dampaknya, seberapa hebatnya berita Injil itu. Dan itulah yang membuat Injil layak untuk dipuja. Yang layak untuk diberitakan. Yang layak untuk kita hidupi. Keselamatan kita bukanlah milik kita sendiri. Tuhan sudah berjanji untuk segera memperbaharui segalanya pada saat kedatangannya. Keselamatan kita adalah keselamatan yang tidak kurang daripada kehebatan dan kebesaran, kemuliaan daripada janji-janji Allah itu sendiri. Marilah kita menghormati keselamatan kita. Jangan kita gantikan dengan hal-hal yang lain. Sebenarnya kebesaran dan kemegahan Injil itu adalah Injil membuat nama Tuhan dipermuliakan. Penciptaan dunia yang sekarang sudah cemar dengan dosa akan Tuhan baharui. Akan kita nikmati kembali zaman keemasan seperti waktu Adam zaman dulu sebelum jatuh dalam dosa. Dikatakan bahwa pohon sanobar akan berubah. Pohon semak belukar akan berubah menjadi pohon sanobar. Seluruh karya keselamatan Tuhan akan kita nikmati. Kutukan karena dosa akan Tuhan balik menjadi berkat dan anugerah yang pesta keselamatan yang indah. C.S. Lewis berkata demikian. Planet bumi yang sunyi senyap
akan menjadi planet yang penuh dengan nyanyian semarak pujian bagi Kristus. Dan tidak akan ada lagi manusia yang jatuh dalam dosa seperti Adam. Keselamatan kita akan menjadi tanda abadi yang tidak akan terputus untuk kemuliaan Allah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, seorang tokoh teolog berkata, Peter Kraft, membantu kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Sekarang anggaplah kematian dan neraka telah dikalahkan. Misalkan pertarungan spiritual sudah ditentukan, pemenangnya adalah kita dan Kristus. Misalkan Tuhan membawa Anda dalam perjalanan masa depan dan Anda bisa melihat suatu jaminan kepastian betapa kehebatan keselamatan Anda di masa depan yang Tuhan janjikan. Betapa Anda hidup di dalam segala kuasa dan kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Dan Anda bisa bebas menikmati semua karya Tuhan dalam hidup Anda dalam keadaan yang abadi. Anda tidak lagi harus berusaha keras. Anda tidak lagi harus berusaha melakukan segala macam. Surga adalah sebuah kesukaan yang abadi yang Anda bisa nikmati. Apakah Anda masih tetap akan takut dengan melihat keadaan dunia yang sekarang ini, yang morat-marit, yang porak-poranda? Kalau Anda bisa melihat keadaan yang akan datang dengan sukacita yang begitu luar biasa. Saudara, jangan takut dengan penyakitmu. Jangan takut dengan tekanan ekonomimu. Jangan takut dengan lockdown. Jangan takut dengan apapun. Tetapi mari lihat ke depan. Janji untuk masuk di dalam keselamatan. Janji untuk menikmati pesta yang meriah, yang abadi. Itu Tuhan sudah materaikan untuk kita. Selamat menikmati pesta yang abadi. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, hamba boleh berhenti bicara. Tetapi hamba minta Roh Kudus, Engkau yang menerangi terus berita kebenaran Injil ini. Sehingga kami meresponi pesta yang megah daripada Engkau. Yaitu kami boleh masuk keselamatan kekal. Dan kami boleh meninggalkan kebodohan dan kehancuran hidup kami. Dan kami boleh menikmati kebaikan-Mu, anugerah-Mu, jaminan-Mu. Dan semua yang sudah Engkau janjikan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk meninggalkan kebodohan kami. Ajar kami untuk meninggalkan kedunguan kami. Ajar kami untuk meninggalkan kepapaan kami. Ajar kami untuk meninggalkan keegoisan kami, keselfishan kami Tuhan. Tetapi kami terus berorientasi kepadamu. Selama pintu anugerah itu masih terbuka, pintu keadilan akan segera tutup dan akan segera berhenti pada waktu-waktunya Tuhan. Tetapi kami boleh masuk sekarang dan kami pun tidak mau egois Tuhan. Kami mau membawa berapa banyak yang bisa kami bawa dan kami mengabarkan Injil kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus,